يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian salat fardu Jumat. Mudah-mudahan rukuk dan sujud kita pada hari yang penuh dengan keberkahan ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan inventarisasi amal kita, yang kelak tatkala kita kembali menghadap Allah, catatan-catatan itu akan diserahkan kepada kita dari arah sebelah kanan kita. Salawat dan salam dengan lafaz dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasul, di mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang mampu melahirkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan predikat muttaqin sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema atau judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah membangun generasi muda yang berakhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan syair mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahab. Kemajuan sebuah bangsa, sebuah negeri akan dilihat bagaimana moralitas akhlak dari masyarakat tersebut. Dan kehancuran sebuah bangsa, sebuah negeri juga akan dilihat dari sebesar apa kebobrokan, kehancuran moral akhlak generasi itu sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat sejarah masa silam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan generasi-generasi terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kesemuanya berawal bermuara dari kehancuran moral. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad, Madian dan sebagainya.
semuanya berawal dari kehancuran moral. Bahkan salah satu misi utama diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereformasi akhlak bangsa Arab jahiliyah kala itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah bangsa Arab terkala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bukanlah masyarakat Arab yang bodoh secara intelektual. Akan tetapi masyarakat Arab jahiliyah kala itu memiliki akhlak yang sungguh sangat luar biasa bejatnya. Oleh karena itu, diutuslah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab jahiliyah. Ayuhal muslimun al-kiram, perlu menjadi catatan kita semua adalah bahwa hancurnya sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah kampung itu bukan karena ketiadaan orang pintar, orang yang berpendidikan tinggi. Meskipun di kampung kita ini tidak ada orang yang bergelar profesor, doktor dan sebagainya, itu tidak menjadi tolak ukur kehancuran sebuah negeri. Demikian juga dengan ketiadaan orang kaya, itu tidak menjadi barometer kehancuran sebuah bangsa. Akan tetapi sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah kampung akan hancur tatkala moral, akhlak masyarakatnya berada di titik yang paling terendah. Terutama generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda adalah merupakan pemegang tongkat estafet perkembangan, kemajuan, perkembangan masyarakat. Bahkan yang nantinya akan memakmurkan masjid kita ini adalah generasi muda, orang-orang yang berada di belakang kita. Siapa mereka? Mereka adalah anak kita, cucu kita, atau barangkali adik kita, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius bagaimana membentuk generasi muda kita yang memiliki akhlak yang baik. Karena hari ini patut kita akui dan kita sadari bahwa telah terjadi dalam bahasa yang populer disebut dengan dekadensi moral, pengikisan, kemerosotan akhlak. Jangankan anak muda, orang tua saja sudah mengalami hal yang sedemikian. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan penting barangkali yang dapat kita pegang dan dapat kita perhatikan bagaimana jika kita menginginkan generasi muda yang berada di belakang kita memiliki akhlak moral. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dengan siapa anak cucu kita hari ini berteman. Karena pepatah mengatakan berkawan dengan tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Berkawan dengan tukang pandai besi akan kebagian aroma besinya. Berkawan dengan orang yang rajin ke masjid, insya Allah yakin dan percayalah, lambat laun anak-anak kita akan ikut-ikutan datang ke masjid meskipun hanya sekedar nongkrong semata. Inilah pengaruh teman. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan generasi muda kita, anak kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita memilih akhlak yang baik, maka perhatikan dengan siapa mereka berteman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pernyataan yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa anak-anak kita memang hari ini sepulangnya dari sekolah tidak keluyuran kemana-mana. Pulang dari MTS, pulang dari SMA, pulang dari SMK, barangkali tidak pergi kemana-mana.
mereka tetap berada di rumah, di kamar mereka. Namun yang harus kita perhatikan, kaki mereka memang tidak melangkah kemana-mana ayuhal hadirin, tapi jempolnya yang keluyuran kemana-mana. Ini jauh lebih memberikan nilai negatif. Lewat jempol mereka itulah mereka mampu mengakses dunia luar. Kalau kaki mereka melangkah barangkali paling jauh 10, 20, 30 kilometer mereka melangkah dari rumah. Tapi kalau jempol mereka yang keluyuran, hampir ke 4 penjuru mata angin ini mereka akses. Dan itu masuk ke rumah kita, dan itu masuk ke dalam kamar anak-anak kita hari ini. Jadi oleh karena itu ayuhal hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara saya yang hari ini diamanahkan oleh Allah, di belakang kita ada generasi muda. Perhatikan dengan siapa mereka berteman. Sebuah keanehan barangkali, karena kita sayang kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu kita bekali mereka dengan telepon seluler, handphone. Namun aneh rasanya, handphone itu kita yang beli, pulsa kita yang beli, tapi kenapa handphone anak-anak kita semuanya rata-rata pakai password? Pakai password. Artinya apa? Ada yang ingin mereka sembunyikan dari kita orang tua, ada yang ingin mereka sembunyikan dari pengawasan kita dan orang tua. Dan ini yang tidak pernah kita perhatikan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika saya boleh berpesan kepada kita semua, pulang nanti coba lihat handphone yang ada di genggaman anak-anak kita. Paksakan mereka untuk membuka passwordnya. Kenapa? Kan handphone itu kita yang beli, pulsanya kita yang beli. Kenapa harus ada sesuatu yang disembunyikan dari kedua orang itu? Dan inilah yang menjadi awal terjadinya kerusakan moral di tengah anak-anak kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Yang kedua, jika kita ingin membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah, awal yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan. Karena hari ini mohon maaf, mulai dari orang tua, generasi menengah sampai generasi tua, orang tua, guru dan sebagainya hampir tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jika dulu ada ungkapan mengatakan, jika orang tua makan berdiri, maka anaknya akan makan berlari. Apabila yang keluar dari lisan kita orang tua kata cacian, makian dan sebagainya, dan inilah yang nantinya akan direkam oleh anak-anak kita. Oleh karena itu telah terjadi kemerosotan. Kita sebagai orang tua, guru dan sebagainya susah menjadi, tidak lagi mampu memberi teladan, tidak mampu jadi contoh. Memberi contoh bisa, kita hari ini bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Ini satu yang berbeda. Memberi contoh bisa, tapi menjadi contoh tidak bisa. Hari ini banyak orang yang tahu rasanya air laut. Semua orang tahu rasanya air laut itu asin, tapi tidak semua orang pernah merasakan getirnya air laut, asinnya air laut. Hari ini banyak orang yang mampu memberikan contoh akhlak yang baik, tapi tak kalah di depan anak-anak generasi muda tidak mampu memberikan teladan yang baik. Berapa banyak guru yang orang tua yang hari ini masih bisa makan berdiri, merokok berdiri, bahkan sambil berjalan. Ini adalah merupakan tontonan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Ketika orang tua, ayah, ibu makan berdiri, jangan pernah berharap kita bisa menyuruh anak kita untuk makan duduk. Bagaimana kita bisa menyuruh anak-anak kita makan dengan tangan kanan jika orang tuanya makan dengan tangan kiri? Bagaimana kita bisa menyuruh anak-anak kita berbahasa yang santun jika kedua orang tuanya setiap hari mempertontonkan bahasa-bahasa yang vulgar yang tidak baik? Inilah dia keteladanan, ma'asyiral hadirin. Faktor yang kedua, yang pertama
perhatikan dengan siapa mereka berteman. Yang kedua, faktor keteladanan. Dan ini perlu kita perhatikan. Jika generasi-generasi muda yang ada di belakang kita, anak-anak cucu kita bisa menjadi harapan kita untuk melanjutkan memakmurkan masjid kita ini dan kampung ini. Dan yang terakhir, ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin generasi kita, anak cucu kita berakhlak karimah yang baik, yang ketiga adalah faktor pendidikan. Ketaatan dan kesalehan itu bukan warisan. Ketaatan dan kesalehan bukan warisan, berbeda terbalik dengan kekayaan. Jika hari ini ada orang yang kaya punya kebun sawit 10, 20, 30 hektar, yakin dan percayalah kekayaan itu akan turun kepada anak-anaknya. Jika kita hari ini punya mobil mewah, Fortuner, Alphard dan sebagainya, mobil itu akan turun kepada anak-anak kita. Kepada siapa lagi jika tidak turun kepada anak-anaknya? Tapi berbeda dengan ketaatan, kesalehan. Meskipun ayahnya kiai, ulama, tuan guru dan sebagainya, jika tidak melalui proses penempaan, pembinaan, pendidikan, jangan pernah berharap anak-anak kita akan menjadi orang yang saleh, orang yang taat. Jika hari ini kita menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memakmurkan masjid ini, tidak ada penekanan kepada anak-anak kita untuk datang ke masjid sholat berjamaah bersama. Jangan pernah berharap, meskipun ayahnya bergelar seorang ustaz, ulama dan sebagainya. Meskipun hari ini ayahnya seorang kiai, tidak mendapatkan pendidikan anak-anaknya, penekanan, jangan pernah berharap anak-anaknya bisa nutup aurat. Kenapa? Ketaatan, kesalehan itu bukan warisan. Berbeda dengan kekayaan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali secuil khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.